Bang, saya itu sebenarnya kalau gambar karakter, anatomi atau pose-pose gitu tuh nggak masalah. Saya tuh cuma nggak bisa gambar background aja. Bang, saya tuh pengen bikin komik, tapi saya cuma bisa bikin karakter, tapi nggak bisa gambar background. Ungkapan atau pertanyaan seperti itu sering banget saya dengar dari siswa di Karat Academy atau dari umat gambar. Dan kita akan cari tahu jawabannya, mengapa bisa seperti itu di video ini. Jadi jangan lupa subscribe, tulis komentar di kolom bawah, tekan jempol ke atas. Mengapa banyak dari kalian itu tidak bisa menggambar background? Mengapa banyak dari kalian itu kalau bikin kepala itu cakep banget? Kalian bikin kepala itu bener-bener anime yang sangat cantik sekali, itu kalian sangat jago. Tapi begitu udah jadi karakter, lalu kalian kasih backgroundnya amburadul. Kalian ngerasa backgroundnya ini kayak nggak nyambung sama karakternya. Kalian merasa bahwa saya ternyata nggak bisa gambar background ya, saya cuma bisa jago gambar karakter ya. Jawabannya sebenarnya akan kita bahas, dan jawaban yang pertama dari hal itu adalah mengapa kalian nggak bisa gambar background? Karena kalian jarang gambar background. Sesuatu yang kalian lakukan terus-menerus, sesuatu yang kalian latih terus-menerus, itu pasti akan jadi bagus. Kebiasaan kalian menggambar cuma yang kalian suka aja, menggambar kepala yang cantik, kepala yang cakep, kepala yang ganteng, itu membuat kalian sebenarnya jadi menutup diri kalian untuk belajar hal yang lain. Kalian jadi malas untuk mengeksplor hal-hal lain di luar karakter itu. Apakah itu salah? Ya tidak. Tapi kalau kalian memang pengen mengembangkan kemampuan kalian, ya seharusnya kalian juga ngembangin ke background juga, ke komposisi yang lain, atau ke mobil, ke benda-benda apapun. Jadi pada dasarnya, menurut saya kalau kalian nggak bisa gambar background itu ya bukan karena kalian nggak bisa gambar background. Bukan karena kalian cuma bisa gambar kepala, tapi kalian emang nggak bisa gambar aja. Kalian benar-benar nggak ngerti tentang gambar itu apa. Karena untuk kalian bisa menggambar, kalian punya kemampuan gambar, itu kalian harus punya pengetahuan yang sangat komprehensif terhadap kemampuan gambar itu sendiri. Antara menggambar kepala, menggambar tangan, menggambar background, menggambar mobil, menggambar apapun, itu sebenarnya dengan kemampuan yang sama, dengan pemahaman yang sama, semuanya dengan sama. Kalau kalian sampai cuma bisa menggambar satu hal dengan bagus, berarti kalian nggak ngerti ini nih cara menggambar biar bagus itu bagaimana. Kalian belum ngerti cara menggambar dengan sangat struktural itu bagaimana. Nah, terus bang, bagaimana dong kalau misalnya saya nggak bisa perspektif? Itu juga menjadi pertanyaan dari kalian para umat gambar yang merasa nggak bisa gambar background, pengen bikin komik tapi nggak bisa gambar background. Jawabannya adalah kalian bukan nggak bisa gambar perspektif, kalian nggak bisa gambar aja. Kalian nggak mempelajari gambar dengan utuh gitu. Kalian cuma comot-comot yang kalian suka. Ibaratnya kalian makan mie ayam, tapi yang kalian ambil itu cuma ayamnya aja gitu. Terus ketika kalian makan mie ayamnya ditanya kok. Terus ketika kayak gitu, apakah kalian bisa disebut sebagai penikmat mie ayam? Kan enggak. Kalian cuma pemakan ayam gitu kan, bukan penikmat mie ayam. Kalau kalian pengen menjadi penikmat mie ayam, kalian harus bisa menikmati mie-nya. Kalian harus bisa menikmati kuahnya, kalian harus bisa menikmati sambelnya, kalian bisa makannya pakai sumpit, kalian harus bisa makannya ada bayamnya, ada ininya, ada gorengan, ada seluruh komprehensif elemen-elemen dari mie ayam itu harus kalian cintai. Itu mengapa kalau kalian memang pengen serius digambar, kalian udah nggak bisa tuh kayak aku cuma sukanya gambar kepala, akibatnya kalian jadi nggak bisa gambar background. Sebenarnya masalah-masalah seperti itu adalah masalah klasik, dan saya juga ngalamin. Saya pernah ada di posisi kalian di mana saya cuma gambar itu aja. Sampai pada suatu hari saya merasa bahwa saya itu bodoh banget. Saya merasa bahwa ini saya harusnya bisa mendapatkan banyak hal karena kemampuan ini, tapi saya jadi terbatas karena nggak bisa memahami itu. Nah, cara belajarnya bagaimana bang? Cara belajarnya pakai background. Nah, di sini ketika kalian belajar menggambar, kan kalian dimulai dari, kalian misalnya nih buat pemula, kalian nyontek karya-karya orang, nyontek IP orang, nyontek dari foto, nyontek dari sini, kalian study gambar-gambar gitu. Coba kalian jangan cuma study comot-comot, jangan cuma kalian mencomot yang kalian suka saja, yang mungkin yang kalian merasa gurih, yang menurut kalian itu enak saja, yang manis.
Coba kalian pelajari satu komposisi yang full. Kalau kalian memang pengen bikin sebuah, pengen nyontek misalnya gambarnya Rembrandt, misalnya kalian pengen studi gambarnya Rembrandt, coba kalian jangan cuma gambar kepalanya, kalian gambar keseluruhannya, ada background di situ, ada gelap terangnya, ada coret-coretan garisnya. Coba kalian resapi itu, serap dalam otak kalian. Atau ketika kalian misalnya gambar Naruto, jangan cuma Naruto-nya aja yang kalian gambar, coba kalian cari adegan Naruto yang dia sedang ada interaksi antara dia dengan backgroundnya, ada ceritanya dia dengan backgroundnya itu. Kalian lihat bagaimana Naruto itu berinteraksi dengan habitatnya, tempat dia berada. Kalian bisa gambar step demi step, misalnya kalian bikin karakternya, nah terus kalian study backgroundnya gitu. Kalian utuh, kalian tuh menyajikannya itu, menikmati karya itu secara utuh, jangan dicomot-comot. Nah, sering-sering kayak gitu, maka kalian akan mulai terbiasa untuk, oh ternyata karakter yang seperti ini itu cocoknya dengan background yang seperti ini. Terus kalian juga akan secara natural memahami perspektif sebenarnya, walaupun memang perspektif itu ada beberapa hal memang harus dipelajari lebih dalam biar kalian bisa makin paham, makin canggih. Karena perspektif itu menurut saya nggak sesusah itu sebenarnya. Perspektif itu gampang guys. Perspektif itu yang penting kalian bisa ngikutin gridnya aja. Yang membuat kalian nggak bisa gambar perspektif itu karena kalian nggak disiplin terhadap grid. Kalian udah bikin gridnya tapi kalian nggak ikutin gridnya. Kalian udah bikin panduan garisnya tapi kalian bikinnya nggak sesuai sama garisnya. Kalian bikinnya terserah kalian sendiri, mencerat kesana kemari. Ditambah kalian jarang melakukan observasi. Ketika kalian gambar perspektif itu, yang harus kalian miliki kemampuan kuat itu adalah kemampuan observasi. Kalau kalian keseringan gambar karakter muka doang dari depan, dari 3/4, kalian keseringan gambar robot-robotan cuma dari satu sisi doang, atau orang dari satu sisi, kalian cuma gambar itu mengandalkan memori kalian, bukan mengandalkan observasi. Akibatnya ya kayak gitu, kalian akan lemah di banyak hal. Menggambar itu nggak cuma butuh kemampuan kalian menggambar sesuai memori, tapi kalian juga harus bisa, ini penting banget, kalian harus bisa menggambar dengan observasi. Kalian nggak akan pernah bisa menguasai perspektif atau background atau hal-hal lain di luar gambar apalan yang kalian bisa itu kalau kalian nggak bisa observasi. Latihannya bagaimana bang? Gampang. Kalian ambil kertas kalian bawa sketchbook kemanapun kalian berada, kalian bawa pensil, bawa pen, saran saya kalian bawa pen. Dimanapun kalian berada, coba kalian perhatikan lingkungan sekitar kalian gambar. Kalian contek aja, mau itu jelek, mau itu bagus, kalian apapun yang kalian lihat menarik perhatian kalian penasaran, kalian gambar. Lakukan itu sesering mungkin. Kalau misalnya kalian bang, tapi saya tuh males kalau kemana-mana bawa sketchbook. Kalau kalian pengen jadi ilustrator, kalau kalian pengen jago gambar, terus kalian malas gambar, kira-kira kalian akan jago gambar nggak? Jawabannya kan nggak mungkin kalian tiba-tiba ada dewa dari atas terus kasih kalian kemampuan gambar, kan nggak mungkin. Kalian harus kerja keras. Kemampuan yang penting, kemampuan yang bagus itu, kemampuan yang kuat itu cuma akan kita kuasai kalau kita bekerja keras, kalau kita sungguh-sungguh, kalau kita benar-benar mengulang berkali-kali dan kita mencari tahu dan belajar terus-menerus. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Dadah.